Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uni ma taraktukum." Tinggalkan segala sesuatu yang aku biarkan. Artinya enggak usah kau tanyakan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama halaka man kana qablahum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Orang-orang terdahulu mereka binasa sebelum kalian karena mereka banyak bertanya, lalu mereka tidak taat kepada para nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, maka apa-apa yang aku larang jauhi, katakan Nabi. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jikalau aku memerintah kalian dengan sesuatu, maka lakukan sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Wis ora usah takon-takon, lakonono sesuai dengan kemampuan kalian. Itu prinsipnya. Maka hal ini di samping nanti ada ayat setelahnya, ini mengingatkan kita tentang kisahnya Bani Israel yang terdapat pada surat sebelumnya, surat Al-Baqarah dulu ya. Di mana ada kasus pembunuhan misterius. Ada orang kaya tidak punya anak, ditemukan tergeletak mati di dekat rumah seseorang. Maka terjadilah perselisihan tentang siapa yang membunuh. Ada yang menuduh yang punya rumah karena dekat di situ kejadiannya. Ada yang menuduh ini itu dan seterusnya. Akhirnya mereka berbondong-bondong datang kepada Nabiullah Musa, karena Nabi Musa ini sang kalimullah, orang yang bisa berkomunikasi dengan Allah, dengan harapan Nabi Musa nanti bertanya langsung kepada Allah siapa yang membunuh orang tersebut, siapa pelakunya. Begitu datang kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa kemudian memberikan satu syarat. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ya sudah, enggak apa-apa, tapi ada syaratnya. Kamu harus menyembelih sapi. Disuruh menyembelih sapi, kemudian mereka itu meremehkan, seakan tak percaya. Loh, apa hubungannya pembunuhan sapi? Lah, apa menyembelih sapi? Hanya mereka mengejek Nabi Musa, bahkan mengatakan Nabi Musa itu bodoh. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan qala a'udzu billah an akuna minal jahilin. Nabi Musa berkata, aku berlindung kepada Allah sekiranya aku menjadi orang yang bodoh sebagaimana tuduhan mereka. Naudzubillah, sampai tadi wong bodoh sebagaimana yang dituduhkan mereka. Jadi ini kaumnya memperolok-olok Nabi Musa. Nabi Musa sang kalimullah diilok-ilokno bodoh, diejek. Jadi kalau kalian diejek oleh orang lain, dikata-katain bodoh, sing sabar. Berarti kamu itu nurun Nabi Musa. Nabi Musa dikatakan bodoh sama mereka. Sudah, karena tidak ada cara lain seperti itu, ya sudah, akhirnya datang lagi kepada Nabi Musa. Ya sudah Nabi Musa, kami akan menyembelih sapinya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Tapi tolong jelaskan, tanya kepada Tuhanmu, sapi yang bagaimana yang harus kami sembelih.
Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, qala innahu yaqul innaha baqaratun la faridu wala bikr awanum baina dzalik. Nabi Musa kemudian menjawab, Allah memerintahkan kalian, karena mereka meminta kepada Nabi Musa untuk bertanya kepada Allah sapi yang bagaimana. Maka Allah menjawab, kata Nabi Musa, sapinya itu adalah sapi la faridu wala bikr, ora tuwa ora nom, awanum baina dzalik, sedang-sedang di antara keduanya. Ya gak terlalu tua, ya gak apa? Kok gak muda? Ya ndak muda, ndak tua, ndak muda, sedang-sedang. Faf'alu ma tu'marun, wis lakonono, cuk kakean takon. Kok kon belek sapi sik takon sing ya apa sing ngene, wis lakonono. Gitu itu datang lagi mereka. Nabi Musa qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Datang lagi. Mungkin Nabi Musa, kemarin ada yang ketinggalan. Tolong tanyakan kepada Allah, itu sapinya warnanya apa? Ini Bani Israel kayak begitu. Qala innaha yaqul innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Ya sudah, tak tanyakan gitu. Setelah beberapa saat Nabi Musa berkata kepada mereka, ini katanya Allah, kamu cari sapi yang warnanya safra, yang warnanya kuning tua, faqi launuha tasurun nadhirin, sing warnane apik gitu. Kuning tua, bagus warnanya itu, ya, mulus. Iya wis ngono lakonono. Golek-ono. Lah gitu itu kemudian datang lagi kepada Nabi Musa. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Coba ini lebih dijelaskan lagi Nabi Musa. Kamu tanya sama Tuhanmu, ini sapi yang bagaimana? Innal baqara tasyabaha alaina, karena sapi yang disebutkan ciri-cirinya itu masih remeng-remeng. Masih banyak kemungkinan. Wa inna insyaallah la muhtadun. Qala innahu yaqul innaha baqaratun la dalulun tuthirul arda wa la tashkir harf musallamatun la syiyata fiha. Begitu tanya begitu, ya sudah, ditanyakan lagi sama Gusti Allah. Dijawab kepada Bani Israel, ya sudah, kamu cari baqarah. Kamu cari sapi la dalulun tuthirul arda, yang mana sapinya itu belum dibuat membajak sawah wala tashkil hars, dan belum pernah dipakai untuk memuat air, untuk mengairi sawah itu. Musallamatun, yang dia sehat, tidak cacat, la syiyata fiha, tidak ada cacat, tidak ada belang di warna kulitnya. Itu syarat-syaratnya. Akhirnya begitu detail seperti itu, qalu al-ana ji'ta bil haqq fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Ya, akhirnya mereka lakukan, tapi hampir-hampir mereka tidak bisa melakukan. Kenapa? Ya karena ciri-cirinya tadi itu sulit. Padahal seandainya enggak usah takon, kok kon beleh sapi, ya wis sapi sak onone dibeleh lah wis. Ngono sik takon sing ya apa, begitu dijelaskan mereka keberatan, hampir-hampir mereka tidak bisa melakukan. Kenapa kok hampir tidak bisa melakukan? Karena mereka begitu mencari-cari sulit menemukan. Wa yuqal innahum lam yajidu hadil baqarah bihadhihi sifah illa inda rajulin minhum kana baran bi abihi. Menurut satu riwayat, mereka mencari-cari ternyata tidak ditemukan sapi dengan ciri-ciri seperti itu kecuali hanya satu sapi, yang itu dimiliki oleh seorang anak yang begitu birrul walidain kepada bapaknya, kepada bapak ibunya, ya. Barran bi abihi, birrul walidain kepada berbakti kepada bapaknya. Fatalabuha minhu fa'aba alaihim, maka kemudian mereka memintanya, tapi ada dikasih. Fa'arghabuhu fi thamaniha hatta atauhu fima dzakara as-suddi biwazniha dhahaban. Maka mereka terus meminta, ditawar sampai menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Imam As-Suddi,
itu dikasihkan dengan harga seberat emas. Jadi kalau sapi itu berapa kilo kira-kira? Sapi berapa kilo? Lek menungso ae 50 kilo, 70 kilo, ya. Saya ini 90 kilo gitu. Kalau sapi berapa kalinya? Ya. Ibaratkan misalnya 200 kilo sapi itu, ya berarti harganya 200 kilogram emas gitu. Kenapa kok demikian ya? Karena tidak ada sapi yang lain, hanya itu tok sapinya. Ya, akhirnya hampir-hampir mereka tidak bisa melaksanakannya. Tapi karena kepingin ketahuan siapa yang membunuh atau pelakunya itu siapa, hanya mereka memaksakan diri, akhirnya dibeli. Begitu dibeli, dibawalah kepada Nabi Musa, kemudian mereka menyembelihnya. Begitu disembelih, fakul nadribuhu bi ba'diha, maka Allah memerintahkan agar sebagian daging itu, daging sapi itu dipukulkan kepada mayitnya, orang yang mati dipukul. Begitu dipukul, kemudian bisa ngomong. Orang yang mati bisa ngomong dan dia bercerita. Ternyata yang membunuh tidak lain adalah keponakannya sendiri. Karena orang kaya, dia orang kaya, tidak punya anak, ya maka sing ngarep-ngarep warisan ya ponakan-ponakane iku. Krono gak mati-mati dipateni. Kesuwen iki. Akhirnya dibunuh gitu. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan disitulah Allah menghidupkan orang mati dan Allah menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah ya supaya kalian memahaminya. Ya. Itu kisah dari Bani Israel. Padahal tujuannya menyembelih sapi itu hanyalah di antara mereka saat itu banyak yang menyembah sapi. Banyak orang-orang yang menyembah sapi, pengikutnya Musa As-Samiri. Ya, maka Nabi Musa memerintahkan untuk menyembelih sapi. Artinya sapi itu dibeleh, ojo disembah gitu loh. Mong itu. Tapi karena mereka terlalu mempersulit diri mereka sendiri, bertanya-tanya seperti ini, sampai-sampai ya tadi itu harganya kemudian menjadi mahal. Dan di satu sisi ada satu hikmah, itu rezeki buat anak yang soleh, anak yang berbakti sama orang tua. Dia dipeseni, orang tuanya punya wasiat, iki sapi ramuten, ya jangan kau buat membajak, jangan buat mengairi sawah, wis ramuten ae, ya rawatlah dengan baik-baik. Ternyata apa? Barokahnya taat sama orang tua, akhirnya sapinya laku seberat harga emas. Maka anak soleh itu rezekinya banyak. Maka kalau kamu kepingin punya rezeki banyak, kamu jadi anak soleh. Anak soleh itu siapa sih? Begitu ditanya sama para ulama, siapa anak soleh itu? Apa ciri-cirinya anak soleh? Anak soleh itu adalah anak yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Karena baginda Rasul bersabda, awwaladin solihin yad'u lah.